Halo anak-anak. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi semangat pagi. Pagi luar biasa. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tetap harus bersyukur dengan mengucap apa? Alhamdulillah. Karena kita diberi kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat bertemu di sini ya. Coba sebelum pelajaran kita mulai, coba tangannya bisa coba Pak Abang minta tolong tangannya diangkat ke atas, coba tangannya. Terus satu lagi. Bagus sekali. Terus dilekatkan. Ya, digabung gini. Terus silakan sekarang ketua kelas untuk memulai berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berdoa sudah selesai. Sekarang kita waktunya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh salah satu, silakan Mbak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Duduk kembali ya. Terima kasih anak-anakku yang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini adalah wujud dari nasionalisme kita ya sebagai rakyat Indonesia ya. Indonesia merdeka. Nah, itu ya. Oke, baik anak-anakku. Sekarang saya ingin cek kehadirannya. Semuanya sehat yang hadir di sini ya? Sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ahmad Aprilian, Anas Farkan, Viselia, Zaskia hadir, alhamdulillah. Berarti 31 semuanya hadir di sini. Termasuk Dinda ya. Dinda mana Dinda? Kemarin baru sakit ya. Iya. Terus teman-temannya menjenguk tidak Dinda? Alhamdulillahirrabbilalamin. Begitu ya. Kalau ada teman yang sakit jangan lupa menjenguk. Biar apa? Nanti temannya itu merasa dia tidak sendiri. Karena kita adalah semuanya ini sama ya. Kita harus saling membantu, menolong ya. Disiplin gitu ya, dan percaya diri. Baik anak-anakku, sekarang saya kepengen melihat setelah kehadiran kerapian semuanya dari peserta didik yang ada di sini. Coba cek kerapian, semuanya sudah rapi ya, sudah dasinya sudah dipakai. Coba Pak Bambang ingin sedikit mengingatkan ya, pada materi sebelumnya yaitu tentang iklan. Jenis iklan kemarin ada berapa anak-anak? Tuh. Iklan apa satu? Iklan apa? Iklan apa? Komersial. Ya, iklan komersial. Yang satu lagi, iklan apa? Non komersial. Betul sekali. Jadi iklan itu memang ada dua, iklan komersial dan non komersial. Pada semua iklan itu, apa yang bisa kamu petik yang paling utama itu sebuah iklan itu harus apa? Sesuai dengan fakta. Fakta ini nanti berkaitan dengan pelajaran yang akan Bapak ajar pada kalian pada pertemuan hari ini ya. Pada pertemuan hari ini nanti kita akan mempelajari mengenai mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Jadi pada teks berita seperti yang Bapak tampilkan di sini, berita itu harus faktual, betul, berdasarkan fakta atau kenyataan. Lalu berikutnya lagi adalah harus juga aktual. Silakan. Apa aktual? Coba rapi. Ya, aktual itu adalah peristiwa itu baru terjadi. Baik, saya lanjutkan lagi. Ini adalah materi kita. Kompetensi dasarnya adalah identifikasi unsur-unsur teks berita yang membanggakan dan memotivasi ya, yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini adalah nanti setelah kita belajar teks berita ini, kita akan mampu mengartikan apa pengertian berita dengan kata-kata kita sendiri. Jadi kamu nanti bisa mengartikan dengan kata-kata kita sendiri, ya, yang kreatif dan bertanggung jawab. Lalu selain itu juga nanti dapat juga mengidentifikasi unsur-unsur teks
tujuannya. Nah, manfaatnya nanti pada pembelajaran nanti juga bermanfaat untuk kalian. Kalian nanti akan menjadi orang yang akan terjun di masyarakat dengan belajar berita. Nanti kalian bisa menjadi seorang apa? Jurnalis. Seorang apa lagi? Wartawan. Apa lagi? Pembawa acara di televisi. Selanjutnya kita masuk pada orientasi kegiatan inti. Baik, ini saya tanyakan videonya. Sedang pihak SMP Negeri 2 Semawe pada Rabu 21 September 2022 menggelar kegiatan pemilihan ketua OSIS periode 2022-2023 di halaman sekolah setempat. Oke, itu tadi adalah berita dari televisi Bapak ambil sengaja memang untuk memancing kalian. Dari berita tadi tentu di benak kalian itu sudah tergambar sebuah berita itu seperti ini. Ya, memang seperti ini sebuah berita. Ya. Tentang apa berita ini tadi? Pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Saya beri pertanyaan sedikit untuk dites kalian, ya. Tayangan berita tersebut itu menayangkan sebuah apa? Berita, betul sekali. Nah, ini kan ada jawabannya. Lalu berikutnya lagi, pertanyaan kedua, apa yang kamu ketahui tentang berita? Berita adalah sebuah betul sekali. Berita itu adalah sebuah informasi dan disampaikan kepada siapa? Masyarakat. Nah, manfaat kita belajar berita itu nanti juga seperti itu. Kita akan selalu berpikir kritis, ya, berpikir kritis. Makanya di sini saya ingin mencoba kemampuan kalian mengenai berita, ya. Untuk itu sekarang kita lihat dulu. Oke, baik, saya sudah mendapatkan ini dari kemampuan kalian tadi. Coba silakan di sini sebelum kita mulai untuk kelompok-kelompok yang sudah saya tulis ini ya. Untuk semuanya silakan berdiri. Ya, silakan menuju kelompoknya masing-masing. Kelompok satu di mana? Di sini ya. Ini kelompok satu. Oke. Kelihatannya kok agak loyo gitu apa? Jajal. 3 kali tepuk pramuka. Oke, semuanya pas. Sehat? Bahagia? Ya, karena dengan sehat dan bahagia itu ilmu yang nanti akan saya sampaikan itu bisa kalian serap dengan baik. Kita mulai mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Ya, kita awali dulu dengan pengertian teks berita. Tadi teman kalian Reza sudah menjawab dengan benar, yaitu berita itu memang sebuah informasi untuk menyampaikan peristiwa, ya. Lah, informasi untuk menyampaikan peristiwa itulah, ya, harus berdasarkan fakta dan aktual. Itu berita. Selain itu, berita juga harus memiliki unsur-unsur. Di dalamnya ada 5W plus 1. Ya. Kita lihat ciri-ciri berita. Tadi sudah saya sampaikan. Kamu sudah lihat tadi, sudah tahu. Aktual, faktual. Nah, berarti tidak perlu saya panjang lebarkan, sudah tahu ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Berita itu juga harus menarik perhatian. Berita bila tidak menarik, orang mau membaca tidak? Tidak mau. Saya lanjutkan lagi. Oke, kita bicara mengenai unsur-unsur teks berita. Ya, anak-anak, unsur-unsur teks berita. Itu yang pertama apa? Ada what, who, when, where, why, terus yang terakhir how. Pinter, padahal tak tutup, berarti kamu pandai. Sekarang kita lanjutkan. Nah, saya ingin ngecek kalian. Hari Senin kemarin kita mengadakan upacara bendera, benar tidak? Nah, itu coba kita flashback. Pertanyaan saya adalah, misalkan saya membuat sebuah berita, ya, pada waktu hari itu ya, apa yang diberitakan pada hari itu terjadi apa? Peristiwa apa? Upacara.
Jadi ada kejadian upacara. Lalu berikutnya lagi yang saya tanyakan lagi, di mana peristiwa itu terjadi? Di lapangan sekolah. Lalu yang pertanyaan ketiga, kapan peristiwa itu terjadi? Nah, betul. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Betul. Kalian semuanya peserta didik dan Bapak Ibu guru beserta staf karyawan SMP Negeri 1 Ronggot. Berikutnya lagi, mengapa peristiwa itu terjadi? Betul, karena sudah menjadi agenda sekolah. Lalu yang terakhir, bagaimana proses terjadinya peristiwa itu? Apa? Betul, ya. Itu berarti saya di sini sudah yakin kalian sudah mampu ya untuk mengartikan pengertian berita, lalu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita ya. Sekarang saya ingin nanti setelah dibentuk kelompok-kelompok ini tadi ya, nanti saya ada lembar kerja peserta didik untuk kalian. Saya bagi ke kelompok-kelompok untuk kamu kerjakan berkelompok ya. Kamu silahkan nanti kamu cermati soal yang ada. Sebelumnya kamu baca teksnya dulu ya. Teksnya kamu baca, lalu setelah itu ada soal kamu jawab satu persatu sambil kamu diskusikan. Jawabanmu nanti itu bisa kamu cari di literatur buku yang sudah Pak Bang kemarin suruh untuk bawa. Di situ nanti ada kajian-kajian teori ya, di situ ada pendapat-pendapat dari para pakar tentang pengertian berita dan unsur-unsurnya. Nah, dari sini nanti kalian akhirnya bisa mengambil sebuah kesimpulan jawaban. Ya, nanti kita presentasikan. Sebelum presentasi umum nanti untuk setiap kelompok, nanti ketua kelompoknya bisa mempresentasikan di depan kelompoknya masing-masing. Kita coba nanti ya. Ini saya bagikan dulu. Ini kamu tulis anggota. Nah, ini dikerjakan kelompok ya, ingat ya. Nanti hanya satu jawaban yang akan dikumpulkan dari setiap kelompok. Dari soal yang sudah Bapak bagikan, silahkan kamu baca dan kamu kerjakan. Saya beri waktu sekitar 20 menit. Kelompok berapa ini? 5. Ya, kelompok 5. Ini kelompok 1. Terus dikerjakan. Kalau ada kesulitan silahkan ditanyakan, nggak apa-apa. Referensinya dibuka, Galang. Bisa dicoba buka-buka bukunya. Buku paket, itu kan ada buku paket, ada buku apa itu, yang jurnal-jurnal itu ya. Dibuka, dicari jawabannya. Nah, betul. Dicari jawabannya, buka outnya. Nah, memang diskusi itu kadang sedikit eyal-eyalan, ya tidak? Eyal-eyalan sama-sama mempertahankan pendapatnya itu bisa dia, tapi jangan sampai nanti berkelahi karena apa? Mempertahankan pendapatnya. Jangan. Penyelesaiannya apa? Dengan melihat literasi yang ada. Buku jawabannya ini yang benar, misalnya seperti itu. Jadi ada apa ya, perdebatan tidak masalah dalam kelompok itu ya. Memang harus ada debat. Ya, harus ada debat. Jawabannya memang harus ada yang berbeda gitu. Jadi jawaban itu nggak harus sama, karena kita boleh sama tapi kan otak kita kan beda, isinya juga beda. Pendapat kita juga berbeda, maka nggak apa-apa berdebat demi yang terbaik ya. Di buku-buku yang Pak Bambang kemarin referensikan ke kalian untuk kalian bawa, itu semuanya jawabannya ada di situ. Ya, kamu cari. Nah, ya, kemarin kan kamu sudah pinjam buku di perpustakaan, itu kamu buka untuk mencari jawaban. Tuh, bagus, pinter. Senang Pak Bambang melihat kalian berdiskusi ya, mencari jawaban. Nah, lalu menguji jawabannya.
Ini saya sambil menilai juga kalian, nah, mana-mana kalian yang aktif gitu. Ini membaca ini termasuk apa? Literasi membaca, ya. Mencari pengetahuan lewat membaca, ya. Literasi. Dan numerasinya kalian di sini berdiskusi itu. Jawabannya ini yang benar ini. Oh, bukan ini, yang nomor 2 kalimat 2. Paragraf 2, paragraf 3. Nah, numerasi itu berhubungan dengan angka, Zaskia ya. Berhubungan dengan angka. Gimana? Wes sehat tenan ya? Agak tapi wes bisa digerakkan. Oh, makanya hati-hati kalau jalan. Bahaya Pak Bambang kaget. Iya. Berat itu kalau berat dipikul, kalau ringan itu kan dijinjing saja. Nah, terus apa itu lidi yang satu itu loh ya, apa sodon bahasa Jawanya. Lidi itu kan kalau satu saja kan dia tidak bisa digunakan untuk menyapu. Tapi kalau banyak bisa dan bersih halamannya untuk nyapu. Nah, diskusi berkolaborasi seperti ini manfaatnya seperti itu. Satu pemikiran dengan 6 pemikiran itu jawabannya akan berbeda. Waktunya habis. Oke, waktu habis. Sekarang silakan presentasi untuk kelompok 1. Oke, silakan. Silakan. Apa yang kamu ketahui tentang teks berita? Ya. Teks berita adalah teks yang menginformasikan peristiwa kepada masyarakat. Silakan kelompok 2. Apa yang kamu ketahui tentang teks berita? Betul. Itu nomor berapa? 2 ya. Sekarang nomor 3. Kelompok 3 ben pas. Nanti ketiga kelompok 3. Nomor 3. Unsur teks berita sesuai dengan tes yang dijual dalam COVID positif COVID-19 sampai menunjukkan apa yang diberitakan pasar ditutup selama 5 kali. Semua itu sudah di pasar pencitraan. Teks berita adalah teks yang menyampaikan informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Ya, betul. Ya, betul. Oke, jawaban-jawaban sudah kalian kumpulkan tadi. Sekarang sudah kamu presentasikan barusan, ya. Berarti kamu sudah yakin dengan jawabanmu? Ya, sudah melalui diskusi yang ulet tadi ya. Oke, sudah mencari literatur dari jawaban, dari dugaan jawabanmu, terus kamu pastikan lewat buku mencari jawaban di buku sudah? Sudah. Oke, kalau sudah dikumpulkan. Oke, sini nanti saya lihat jawabannya. Ini kelompok 3, ini kelompok 2, yang ini kelompok 1. Ya. Kalian sudah sedikit dari jawaban tadi saya lihat sudah memahami, ya. Tapi ingat nanti di akhir nanti ada post test. Jadi ada ulangan yang harus kamu kerjakan individu kalau yang ini nanti. Post testnya nanti individu, ya. Individu. Berita tadi apa coba? Tadi saya kumpulkan berita apa tadi? Berita pengertiannya sebuah informasi, harus berdasarkan fakta, aktual atau memiliki unsur-unsur 5W plus 1H. Disingkat juga adik Simba, betul. Adik Simba. Ada pertanyaan tidak untuk materi identifikasi? Tidak ada. Bagus, berarti sudah jempol 2 atau jempol 4 malah, yang 2 bawah juga. Gitu. Bagus anak-anakku. Pak Bambang senang dengan kalian, ya. Baik, berikutnya adalah nanti setelah ini kita coba untuk mengerjakan, ya. Jangan lupa nanti terus belajar dan terus belajar. Jangan pantang menyerah untuk belajar. Karena belajar itu adalah kunci kesuksesan kalian. Keberhasilan kalian ditentukan sejak hari ini. Ya, ke depan nanti kamu mau jadi seperti apa? Ya, proses perjuanganmu di sini. Pak Bambang mendoakan kalian semuanya nanti semoga Allah mengabulkan apa yang menjadi niat dan hajat kalian. Tetap semangat anak-anak. Oke, sehat? Bagus, karena sehat itu modal untuk belajar. Kalau sudah, sekarang saya ingin membagikan lembar soal, ya.
ini dikerjakan sendiri-sendiri, gitu ya. Sudah, berarti kelompoknya tadi sudah. Silahkan kamu kembali ke tempatmu yang tadi. Tempatmu yang tadi sebelum saya bagi kelompok. Silahkan berdiri. Nah, silahkan kembali ke tempatmu yang tadi sebelum dibagi kelompok. Nih. Kamu tulis nama, kelas, nomor absen. Saya beri waktu 8 menit. Kerjakan sendiri. Bagaimana? Sudah? Bisa dikumpulkan kalau sudah. Bisa dikumpulkan jadi satu. Kalau sudah dikumpulkan satu jadi satu. Ya. Sudah. Nah, jadikan satu. Baik anak-anak, ini ada lagi hasil refleksi. Jadi kalian merasa senang tidak dengan pelajaran ini? Ya, jadi nanti bisa kalian jawab di sini. Ya, ini saya bagikan lagi untuk kalian jawab. Ya, baik anak-anakku, kita materinya sudah tadi seperti yang saya sampaikan. Kesimpulannya pada pertemuan kita hari ini adalah bahwa pengertian berita itu merupakan apa? Sebuah informasi kepada masyarakat, ya, menginformasikan kepada masyarakat yang berupa apa? Peristiwanya harus faktual, harus aktual, betul ya. Itu merupakan sebuah pengertian berita. Unsur-unsur berita tadi apa? Ada berapa tadi? Ada unsur-unsur berita apa saja? Apa unsur berita? Coba semuanya, coba perhatikan sini semuanya. Unsur-unsur berita tadi, yang pertama apa? Apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Nah, mengapa, terus bagaimana? Betul sekali, ada 6 unsur tadi. Berarti kamu sudah, kesimpulan sudah kita berikan pada pertemuan hari ini. Tetap belajar terus di rumah, ya. Oke, berarti setelah itu sudah selesai tadi untuk yang refleksinya. Sudah selesai refleksinya? Oke, kalau sudah dikumpulkan. Nah, refleksi dikumpulkan. Bagus. Nah, sini sudah. Ini yang tadi ya. Oh iya. Oke. Ya, bagus. Oke, ya, makasih. Baik anak-anakku, kita sudah pada penghujung. Mari ya, Pak Abang mengucapkan terima kasih atas semangat kalian dalam belajar pada hari ini. Ya, semangat kalian saya acungi jempol. Tanggung jawab kalian mengerjakan sudah bagus. Ya, kejujuran kalian tadi mengerjakan post testnya juga saya lihat tidak ada yang mencontoh, semuanya mengerjakan sendiri. Oke, baik, sudah saya simpulkan tadi hasilnya. Maka kita untuk selanjutnya pada pertemuan berikutnya, besok kita akan mempelajari mengenai menyimpulkan isi berita. Jadi setelah kita mempelajari pengertian berita, identifikasi berita, sekarang saya sampaikan kepada kalian, besok pertemuan berikutnya kita mempelajari tentang menyimpulkan isi berita. Silakan kamu pelajari dulu di rumah, nanti malam untuk menyimpulkan berita seperti apa, ya. Besok nanti kita bahas lagi pada pertemuan dengan Pak Bambang. Itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita tutup pelajaran untuk pertemuan kita hari ini, ya, coba tangannya bisa ke atas gitu. Oke. Ya, sekarang silakan ketua kelas kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan semua permohonan kita, permintaan kita ya. Ya itu, dan Bapak berdoa semoga kalian itu menjadi anak-anak yang sukses di masa yang akan datang ya. Ya rabbal alamin. Maka untuk pelajaran kita kali ini kita tutup ya, kita akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.